Tuhan, kami memilih untuk percaya kepada Engkau dan segenap hati kami mengikuti Engkau. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Bilangan pasal 32. Kemarin kita menyatakan di padang pengembaraan mereka di tempat perhentian yang terakhir. Di tempat terakhir menghadapi orang Median, mereka menang. Kemudian mereka membagikan hasil rampasan dan sangatlah berkelimpahan. Ada kambing domba, ada lembu, keledai. Kemarin orang Israel mereka kaya. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka adalah orang pelarian yang miskin. Setelah mengalami beberapa peperangan, menghadapi perang terhadap orang Basan, Raja Amori. Kemarin, di pasal kemarin, mereka mengalahkan orang Median. Jadi seluruh keadaan orang Israel berbeda. Mereka menjadi satu laskar. Mereka punya persediaan yang berkelimpahan dan memiliki tempat milik mereka. Dan saat itu ada sebagian orang mulai angkat bicara. Yang dilihat di pasal kita hari ini, di sini ada Bani. Hati mereka mulai ada pikiran rancangan, atau dalam mereka mulai membagi rancangan yang sebelumnya tidak ada, dan mereka belum punya bagian ini, tetapi mereka sama dengan laskar yang lain, tetapi mulai ada sumber tempat persediaan, ada tanah, ada banyak ternak, dan manusia mulai membuat pilihan. Dengan tema saya hari ini, dalam jalan kemenangan, masih tetap harus memilih iman atau percaya. Hari ini disampaikan oleh Pastor Joas 1 sampai dengan 5. Di ayat pertama, adapun Bani Ruben dan Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yair dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Di sini dinyatakan dua bani, yaitu Bani Ruben dan Bani Gad. Ternak mereka sangatlah banyak. Dan di teks asli ada urutan yang pertama di bahasa Ibrani, asalnya yaitu ternak. Kedua, Iwelobi atau is. Ketiga, banyak sekali. Di sini dikatakan sangat banyak sekali. Kemudian Bani Ruben dan Bani Gad menyatakan bahwa peternakan mereka sangat banyak, dan di pasal ini sangat dipertegaskan di awal pasal ini. Yaitu Bani Ruben dan Bani Gad, keadaan mereka, wah, aku banyak sekali ternak. Kemudian di ayat pertama yang di bagian akhir, ketika mereka melihat tanah Yair dan tanah Gilead, di sini lihat, behold, lihat tanah Yair dan tanah Gilead bisa tempat untuk menjadikan tempat yang baik untuk peternakan. Jadi Bani Ruben dan Bani Gad ini di dalam kemenangan mereka mulai berkelimpahan, dan
Di mata mereka, apa yang mereka lihat? Yaitu melihat mereka punya banyak sekali ternak. Yang kedua yang mereka lihat, yaitu dataran yang luas. Mata mereka mengambil pilihan. Israel mereka, awalnya mereka bersama berangkat perang, tetapi di mata mereka apa yang mereka lihat? Mereka tidak melihat di seberang sungai Yordan sebelah barat untuk mereka yang menjadi milik pusaka mereka, tetapi yang mereka melihat sekarang tempat yang baik untuk peternakan mereka yang begitu banyak. Pada saat seseorang mulai berkelimpahan, mata mereka apa yang mereka lihat? Seterusnya ayat ketiga sampai dengan kelima. Mereka mulai datang kepada Musa dan Imam Eliajar dan para pemimpin umat. Kemudian mereka berkata kepada mereka, mereka mulai menghitung tempat yang mereka dapati. Ayat keempat. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Kemudian mereka berkata, jika kami mendapatkan kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pergi ke seberang sungai Yordan. Mereka sangat jelas bahwa tempat ini diberikan Allah kepada mereka. Mereka sepertinya di sini berenang. Mereka berkata kepada Musa, kami di ayat ketiga, kami mengambil tempat-tempat yang di ayat ketiga ini, yaitu Allah yang memberikan milik ini kepada kami. Tempat-tempat ini begitu baik, bukankah sangat tempat untuk peternakan? Dan bertepatan hamba-hambamu ini banyak sekali ternaknya. Tepat, berikan pada kami, tidak perlu kami menyeberang tempat di seberang sungai Yordan, sebab Allah telah menyediakan bagi kami. Dan di sini memberikan tahu kepada Musa, berikan tempat ini kepada ini adalah hal yang tepat, dan tempat ini tidak bermasalah. Bahkan di ayat kelima, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Apakah Musa yang menginginkan mereka untuk pindah ke seberang sungai Yordan? Sesungguhnya mereka harus masuk ke tanah perjanjian, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Tetapi sekarang mata mereka telah berubah. Yang mereka lihat tempat ternak. Bahkan mereka melihat masuk atau tidak masuk di seberang sungai Yordan itu itu adalah pilihan. Yang mereka lihat janji yang diberikan kepada orang Israel, tetapi mereka tidak melihat ini adalah berkat. Yang mereka lihat yaitu pilihan. Kalau masuk itu baik, kalau tidak masuk pun tidak punya bermasalah. Mengapa hati manusia perlahan akan sampai di langkah yang demikian? Semua karena kelimpahan. Pada saat orang yang berkelimpahan atau makmur, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati mata kita apa yang kita pandang. Saya ingat waktu saya kecil waktu di kebaktian anak muda, saya mendengar Pastor Adino bercerita, dan saya ingat sampai sekarang. Dikatakan di taman ada dua anak kecil. Mereka adalah teman yang baik. Teman A berbicara kepada teman B, kalau kita teman baik suatu hari, kalau kamu punya 2 rumah, bolehkah kamu bagikan 1 rumah untuk saya? Dan B temannya berbicara, iya boleh, kita adalah teman baik.
Kemudian yang A berkata, kalau kamu nanti kamu punya 2 mobil, bolehkah satu kamu berikan kepada saya? Teman A berkata, boleh, kita sebut adalah teman baik. Kalau saya nanti dewasa, saya punya 2 mobil, saya satu berikan kepadamu. Kemudian temannya B bertanya, kalau kamu punya gula-gula atau bolehkah kamu bagikan satu bagi saya? Temannya A diam, sebab memang mereka si A memiliki 2 gula-gula. Di sini menerangkan bagi kita apa? Waktu kita tidak memiliki iman kita punya iman, kita percaya. Kalau teman kita B itu adalah Allah, kalau kita tidak punya, kita bisa berkata banyak, ya Allah, semuanya ada milikmu, segala apa yang kau punya adalah milikmu. Kalau saat ini kau berikan berkelimpahan, aku pasti akan setengah aku persembahkan bagimu. Ini bisa dikatakan digunakan dalam paragraf yang ini. Waktu orang Israel 12 suku ini, mereka tidak punya tempat ternak orang, mereka bisa berkata demikian, Allah, aku mau bersama dengan engkau masuk ke tanah perjanjian. Aku percaya ini adalah berkat. Allah, aku mau menerima berkat di tempat yang penuh dengan madu dan susu. Tetapi Gad dan Ruben, mereka memang punya 2 gula-gula. Jadi mereka lupa. Ada 2 permen. Dalam perjanjian mereka lupa. Mereka punya pilihan. Kita harus memilih, harus terus mengikuti. Tetapi di dalam hati mereka berkata, janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Kami punya tempat, kami oke. Tetapi mereka tidak berpikir perkataan mereka ini membawa pengaruh ke dalam 10 suku Israel yang lain. Kemudian Musa sangat marah kepada mereka, ayat ke-6. Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu harus tinggal di sini? Mengapa? Lupakah kamu kita lagi berperang? Kita berperang setengah kamu duduk di sebelah sungai Yordan Timur. Kamu berbuat demikian, ayat ke-7. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Kalian punya negeri. Dan bagaimana yang Tuhan berikan kepada suku-suku Bani yang lain? Enggan artinya. Dalam teks asli, yaitu enggan hati. Yang dalam bahasa Ibrani, enggan dan hati. Hati mengatakan, enggan itu menghalangi, hati keberanian. Jadi menghalangi suku yang lain keberanian mereka. Kita harus dengan berani untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekarang kamu membuat seorang saudara-saudaramu enggan untuk masuk ke tanah perjanjian. Pada saat kita memilih untuk meninggalkan tempat laskarnya Tuhan, sebelumnya 12 suku bersama Allah memilih. Pada saat ini kamu memilih untuk meninggalkannya, maka kamu telah mematahkan semangat kami. Kemudian ayat 8 dimulai. Kemudian Musa menerangkan sejarah dari 40 tahun yang lalu. Musa berkata, demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Kami juga di situ, mereka adalah pengintai. Mereka juga membuatkan orang Israel, membuat enggan hati orang Israel. Akhirnya di ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan, maka penghukuman pun datang. Akhirnya 12, kecuali Kaleb dan Yosua,
mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu murka Tuhan kepada orang Israel sehingga membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun. Sampai habis segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Berbuat jahat ini bukan dimaksud dengan menyembah berhala atau berdosa. Bukan mereka percaya kepada ilah bangsa asing. Tetapi di mata Tuhan yang jahat ini yang dimaksud yaitu mereka menyebabkan hati orang Israel enggan. Mereka menjadi tidak mau. Enggan hati, membuatkan semangat atau iman orang Israel mereka terjatuh. Ini sama dengan mereka berbuat dosa dan di situ sama dengan berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu atau kawanan orang yang berdosa yang menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Kalau kamu memilih mengambil pilihan ini, kamu juga akan membawa kemusnahan atas seluruh negeri ini. Ini jawaban Musa kepada mereka. Saudara semua, kita juga dalam jalan kemenangan pada saat kita pun dalam kelimpahan. Kita kembali dari awal kita mengikuti Allah. Mungkin pernikahan kita retak, rumah tangga kita. Bagi saya hubungan saya sangat dingin terhadap di keluarga, dan latar belakang keluarga saya juga miskin, tetapi Allah tetap selangkah demi selangkah memimpin dan menyediakan. Saudara semua, kita jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa awal dari kita percaya. Di sini Musa ada pilihan untuk Bani Gad dan Ruben. Pertama, kamu bisa memilih untuk membuat enggan hati orang Israel untuk tidak mau pergi ke negeri yang diberikan ke Tuhan. Pilihan kedua, mereka setia mengikuti, yaitu dipenuhi teks aslinya seluruhnya. Dan di kitab Kejadian dipenuhi sama dengan di kitab Kejadian terhadap janji Allah. Apakah seluruh dipenuhi? Apakah hati kita seluruhnya setia dalam janji Tuhan? Atau ada sebagian tempat kita berkata kepada Allah, Engkau berikan ruang bagi saya mau menempatkan ternak kambing domba saya, tanah saya. Tapi Allah berkata kepada orang Israel, hanya satu jalan, yaitu jalan Kaleb dan jalan Yoshua. Seluruhnya setia, sepenuh hati mengikuti Allah. Saudara-saudari semua, ini harus pilihan kita. Kalau saat ini kita dalam kesusahan, kita bersyukur pada Tuhan sebab kita mudah sungguh hati mengikuti Tuhan. Tapi saat ini dalam keadaan rohanimu, saya merasa apa yang saya perlukan pun ada, karunia pun ada, dan segala modal atau di sini kita harus sungguh-sungguh, kita harus berhati-hati, harus dengan setia mengikuti. Kemudian ayat 16 sampai 22. Dalam kesusahan kita terus setia mengikuti Tuhan. Di sini ada pembaharuan tentang Bani Gad dan Ruben dalam pilihan mereka. Kemudian kedua suku ini mendekat pada Musa, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak kami.
Kemudian kami sendiri akan mempersenjatai diri, dan dengan bersenjata kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu kota-kota yang anak-anak kami akan tinggal dalam kota yang berkubu oleh karena penduduk ini. Musa, kamu tenang saja, kami tidak akan pulang rumah. Kami menanti sampai orang Israel menduduki negeri milik mereka. Dan kami tidak akan pulang sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusaka, dan kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan dan seterusnya apabila kami mendapatkan pusaka di seberang sungai Yordan ini di sebelah timur. Ini pilihan mereka. Saya percaya kepada Musa. Mereka kembali di 40 tahun yang lalu. Sesungguhnya sudah banyak modal persediaan. Tapi Musa berkata kepada mereka, kembali kepada titik awal. Cukup itu hanya sejenak. Pada saat kita memilih mengikuti Tuhan, di sini kita kembali bersalah kepada Tuhan. Kita mungkin akan kembali ke 40 tahun yang lalu. Di sini mengikuti kita, memberitahukan kepada kita peperangan ini belum selesai. Jangan kira kamu mendapatkan setengah negeri, bagian negerimu sudah selesai berperang. Dalam peperangan hendaklah kita terus mengambil pilihan. Di sini ada 20 sampai 23 ini satu perbandingan. Lalu jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, ayat 22, hendaklah negeri itu takluk di hadapan Tuhan. Dan di sini ayat 23, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa pada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Sekarang kamu memilih untuk mengikuti Tuhan, berperang. Musa memilih untuk percaya kepada mereka. Ya, perbuatlah apa yang kalian ucapkan. Kemudian Bani Gad dan Bani Ruben, mereka mengambil pilihan. Ayat 27, hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan tuanku. Lalu Musa memberi perintah kepada Imam Eleazar dan Yosua dan kepala-kepala puak. Perkataan mereka kalian catat, ingatkan. Setelah berperang, kamu harus memberikan tanah Gilead kepada mereka 30. Tetapi jika mereka tidak menyeberang senjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah kamu menerima tanah miliknya di tengah-tengah di tanah Kanaan. Di sini dikatakan di hadapan Tuhan, yaitu dalam hadirat Allah. Di bagian yang atas, mereka memilih untuk pergi dari hadirat Allah, tetapi dalam perang ini mereka kembali untuk memilih di dalam hadirat Allah. Kita harus bersama berperang di dalam hadirat Allah. Kita harus masuk tanah Kanaan. Saudara semua, kita pun akan mengalami peperangan, dan dalam peperangan pun kita harus mengambil pilihan. Dalam perang rohani pun sama. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih sampai di yang terdepan. Kita bisa di hadirat Allah. Dan kita pun bisa memilih. Pada saat kita memilih untuk mundur, Allah berfirman, aku menghitung kalian berdosa. Tetapi kita memilih dalam hadirat Allah, kalian akan mendapatkan tanah perjanjian. Sampai akhirnya ayat 33
34. Di sini disebutkan Bani yang lainnya itu setengah suku Manase. Dan yang kita katakan dengan kekuatan besar lebih lagi banyak lagi untuk berharap kepada Tuhan. Saudara semua, kita memilih untuk percaya dan berharap kepada Allah. Di dalam kemenangan kita, peperangan kita harus terus mengambil pilihan. Waktu kita serahkan kepada Pastor Joshua. Terima kasih Pak Pastor Josh. Dan juga terima kasih Pastor Hokit dan Pastor Jason. Waktu saya istirahat, mereka yang mengambil alih, membawa renungan pagi. Berikan mereka tepuk tangan. Terima kasih mereka, staf gereja yang baik. Sesungguhnya saya duduk di belakang mendengar, hanya mereka tidak melihat saya. Dan di sini saya memberikan tambahan dari Pastor Joas. Saya merasa di kitab bilangan ini mengingatkan kita, yaitu jangan kurang sedikit. Kurang selangkah. Bani Gad, Ruben, dan Manasye, setengah Manasye, mereka kurang setahap di dalam perjalanan iman. Kita harus berhati-hati. Jangan terus berjalan. Dua suku setengah ini bersama dengan 9 setengah suku, mereka berjalan sudah bersama 40 tahun. Dan sekarang mereka sampai di tepi sungai Yordan, masih tinggal kurang setapak untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita harus berhati-hati. Manasye, Gad, Ruben, Bani Ruben, mereka memang masuk berperang, tetapi pilihan mereka di sebelah timur sungai Yordan. Mereka tidak memilih masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu, yaitu perjanjian Allah diberikan kepada nenek moyang mereka. Allah tidak menjanjikan sungai Yordan Timur diberikan kepada mereka. Jadi di sini yang menghadapi pilihan seperti 2,5 suku ini sama. Mereka harus memilih sungai Yordan Timur atau Barat untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak memilih untuk masuk, tetapi kita pikir dari janji Allah kepada Abraham diteruskan sampai orang Israel di tanah Mesir. Sekarang mereka keluar dari tanah Mesir bertahun-tahun. Mereka percaya dan juga tahu bahwa Allah berjanji tanah Kanaan, yaitu di sebelah sungai barat sungai Yordan, tidak memberikan sungai Yordan sebelah timur kepada mereka, tempat itu. Tapi mengapa nenek moyang mereka sampai mereka telah berjalan selama 40 tahun? Sangat berharap untuk masuk ke sungai Yordan Timur. Untuk berharap untuk masuk ke sebelah timur barat, untuk masuk ke tanah perjanjian. Di sini melambangkan juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan dan juga itu mujizat Tuhan bahwa Allah yang membuka jalan, memintun mereka, dan janji Allah, aku akan mengutus malaikatku membuka jalan bagimu untuk masuk ke negeri itu. Aku menyertaimu
yaitu tanah negeri yang kuberikan kepadamu. Tetapi sekarang mereka berkata, aku mau di sebelah sungai Yordan Timur. Dan yang akhirnya di belakang akhirnya mereka tidak mengalami di sungai Yordan, tidak mengalami bagaimana berperang, dan tidak mengalami bagaimana tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka memilih untuk di luar perjanjian Allah. Mereka tidak di dalam perjanjian, hanya kurang selangkah. Apa yang membuat mereka kurang selangkah? Seperti tadi yang diterangkan oleh Pastor Joas, pembicaraan Musa bersama mereka. Musa sesungguhnya tidak memaksa mereka, membiarkan mereka untuk memilih. Jika kalian memilih demikian, pertama yaitu mempersenjatai dirimu untuk ikut berperang, kemudian baru balik kembali. Dan ini adalah juga arahan Musa. Tapi di ayat ke-5 sampai 15 kamu melihat sesungguhnya Musa sangat murka. Sebab kamu berbuat demikian akan mengakibatkan kebinasaan orang Israel, seluruh bangsa itu, seperti yang dulu pernah dilakukan. Musa memberi arahan, sama dengan Allah tidak memaksa manusia. Pada saat manusia tidak mau memilih untuk masuk dalam perjanjian Allah, Allah tidak memaksa kamu. Kamu punya pilihan. Tapi saudara-saudari semua, bagaimana dengan pilihan kita? Mengapa 2,5 suku mereka tidak memilih untuk masuk ke tanah perjanjian? Perjanjian ini telah lama diteruskan dari Abraham sampai sekarang. Bahkan pada saat kamu masuk, Allah telah berjanji anak cucumu akan bertambah banyak dan kerajaanmu sampai selamanya. Mengapa kamu tidak mau masuk ke perjanjian ini? Dan ini mengingatkan pada kita, 2,5 suku, orang-orang ini sama dengan kita, juga adalah manusia. Kita sekarang pun punya janji Allah. Ada bangkit kembali, ada kekekalan dan yang abadi, bukan? Kekekalan ada di depan kita. Misi pohon kehidupan di Yerusalem baru, bumi yang baru, langit yang baru di depan kita. Allah membawa kita dalam perjanjian ini. Tetapi hari ini kita bisa punya pilihan. Ada orang memang hanya kurang selangkah. Perjanjian telah diberikan, telah diletakkan di hadapanmu. Allah sangat memberkati kekekalan yang telah diletakkan di depanmu. Tetapi kita sangat mudah seperti 2,5 suku ini. Kita memilih untuk tidak mau masuk. Sekarang saat yang terpenting. Pilih yang sekarang, tidak memilih untuk yang akan datang. Kita kurang selangkah, kita memilih yang sekarang. Kita tidak mau masuk dalam perjanjian Allah, dan perjanjian Allah kita dengar cuma oh. Tetapi saya memilih di sini sekarang, seperti 2,5 suku ini, mereka memilih di sebelah sungai Yordan Timur. Kami di sini cukup baik, kami tidak mau ikut berjalan, cukup, dan di sini sudah cukup baik, dan di depan tidak usah. Apakah kita terhadap janji Allah juga demikian? 2,5 suku
ini sama dengan keadaan kita. Kita harus berhati-hati kurang setapak ini. Dan apa yang menjadi kekurangan mereka dalam setapak ini? Ayat pertama dan kedua. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak. Putra sulung dan anak yang kecil, yang ketujuh. Gad adalah anak di urutan ketujuh. Dia adalah budak dari Leah. Leah melahirkan 4 anak. Kemudian Rahel, budaknya, melahirkan 2 anak. Kemudian Leah memberikan budak perempuannya kepada Yakub, kemudian melahirkan Gad. Jadi dia anak yang ketujuh. Ruben anak yang pertama. Kita melihat kedua bani ini, ternak mereka sangat banyak sekali. Mereka banyak ternak. Sesungguhnya Allah sangat memberkati mereka di padang gurun. Lihat ternak mereka yang begitu banyak. Allah memberikan perjanjian bagi mereka. Mereka seharusnya membawa semua ini masuk ke dalam perjanjian. Tetapi ternak kami yang begitu banyak. Dalam hati mereka, apa yang mereka pikirkan, yang inginkan, bagaimana dengan ternak-ternak ini? Bagaimana saya harus memelihara ternak ini yang begitu banyak, agar lebih banyak lagi? Hati mereka, yang mereka inginkan adalah harta benda mereka. Dan sampai di tempat ini, ketika mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Jadi bagaimana dengan ternak-ternak ini yang begitu banyak? Saya percaya mereka selalu berpikir pada ternak ini, tidak terpikir akan tanah perjanjian, negeri perjanjian ini. Mereka melihat tempat ini bisa baik untuk jadi tempat peternakan, dan kami tinggal di sini sangat baik. Jadi mereka di situ mendapati Musa dan para pemimpin umat untuk meminta mereka untuk tinggal di sini karena mereka memiliki banyak harta, dan mereka berpikir bagaimana mengatur ternak ini agar harta mereka semakin bertambah banyak. Jadi melihat tempat ini sangat baik, sehingga dengan harta benda mereka untuk tinggal di tempat ini, mereka kurang selangkah untuk tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, memang mereka ikut dalam berperang dalam arahan Musa, dan mereka bersedia memilih pilihan ini. Kemudian selesai berperang, mereka balik kembali pulang, dan akhirnya tempat ini, negeri ini cepat dimusnahkan. 2,5 suku ini dengan yang suku-suku yang masuk ke tanah perjanjian, jiwa mereka sangat berbeda, dan dalam peperangan akhir dalam sejarah mereka pun yang terlebih dahulu dimusnahkan. Mereka tidak masuk di dalam perjanjian. Masih tinggal selangkah untuk mengatasi ternak
atau negeri. Kamu harus mengikuti Allah bukan menurut pandangan mata atau pikiran. Mereka banyak harta di dalam hati mereka, yaitu harta-harta mereka. Dan mata yang mereka lihat yaitu untuk bagaimana menyelesaikan, melindungi harta-harta mereka. Tetapi sesungguhnya di dalam hati mereka tidak berpikir akan janji Allah dan kesetiaan Allah. Dan sesungguhnya kamu mengikuti apa? Kamu mengikuti harta ini, yaitu dunia, atau mengikuti Allah? Adakah sesuatu yang menghalangimu masuk dalam yang kekekalan? Adakah sesuatu yang membuat kamu kaya selamanya, yaitu firman Allah dan janji Allah? Dan ini pilihan yang sangat berbeda, jelas berbeda. Pilihan yang di sini yaitu nyata dan terlihat. Mata yang dilihat, wah, tempat yang begitu luas, wah, begitu banyak ternak, melihat begitu pun mereka sangat gembira. Dan di sebelah sini perjanjian, hanya firman Allah, hanya Allah berfirman. Belum terjadi, belum tahu. Harus dengan iman untuk percaya. Dan jalan bagaimana melewati belum tahu. Allah berfirman, Dia yang membimbing. Itu hanya firman Allah. Seharusnya 40 tahun yang lalu, tiang awan dan api Allah di situ, tapi melihat di depan hanya firman Allah. Untuk keuntungan yang kepentingan yang sekarang tidak percaya kepada firman Allah, tidak percaya akan firman Allah, mereka kurang selangkah ini. Saudara semua, kita pun hari ini sama. Kita semua orang punya bank kita lah, punya tempat kita lah. Bagaimanapun Hong Kong, dimanapun kamu berada, apa yang kamu lihat? Mata kita melihat apa yang kita nikmati, kelimpahan kemakmuran sendiri, dan apa yang kita pikir bagaimana saya lebih makmur, saya lebih menikmati, lebih gembira, dan merasa aman. Di mana firman Allah? Di manakah firman Allah? Kita mudah lupa janji Allah. Rupanya janji Allah di depan. Kita harus melepaskan semuanya ini. Anak-anakku, jalan ini sulit untuk dilewati. Ruben, putra yang pertama, dia tidak bersedia untuk melakukan hal yang serius, dan Gad mengikuti mereka. Di sini mereka tidak mengikuti, sudah melihat semuanya di sini mulai kacau balau. Hanya di depan, di ayat pertama Ruben Bani Gad, lihat. Kemudian kalau kita perhatikan yang maju itu atau Gad Bani Ruben, Gad Bani Ruben, dan ditambah lagi setengah suku Manase. Manase melihat Bani Gad dan Ruben, demikian saya pun ikut, yaitu ikut-ikutan. Di dunia ini, kamu mengikuti Allah atau hanya ikut-ikutan? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Kita berbagi sampai di sini. Amin. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau. Engkau pasti berperang pada kami dan memberi kemenangan bagi kami, dan juga dari hidup kami yang remuk, yang pecah dalam kesusahan dan berbagai masalah. Tuhan, Engkau memberikan kehidupan kami mendapatkan perubahan dan kemenangan sehingga hidup kami berubah. Saudara semua, mari kita bersama kita renungkan dalam kesusahan kita, kelemahan kita, bagaimana Allah membuatkan kita menjadikan kemenangan. Kita bersharing atau kita renungkan, kita langsung kita berdoa, bersyukur bagaimana Allah memberikan bermacam-macam kelimpahan dan penyediaan Allah, dan menuntun mengalami bagaimana kita menghadapi kemenangan, dan kita bersyukur. Yes, I love you. Thank you, Lord. Thank you. Tuhan, kami berterima kasih di dalam 23 tahun di Nusa Tenggara Engkau menuntun. Ya, waktu aku datang di sini banyak sekali dalam kehancuran keluarga. Dari anak saya kecil sampai sekarang, mereka di sekolah mereka, setiap hari mereka dengan mengandalkan Tuhan dalam kesusahan, datang ke bait suci Allah dan belajar bagaimana melayani Allah. Engkau, Yesus, aku melihat begitu banyak sekali mujizat dan juga melihat banyak keluarga karena Engkau diubah. Dan Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau dan sangat bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari ini kami kembali menghitung anugerah-Mu. Sesama hari kita pejamkan mata kita, kita berdoa dalam hidupmu menghadapi anugerah dan mengalami dengan Allah, baik itu dari awal. Kita bersyukur Tuhan, kami tidak melupakan mungkin hidup kami dalam kesusahan, rumah tangga kami dalam kesusahan, kami dalam kekurangan, bahkan dalam hidup kami apapun kami tidak punya, tetapi Tuhan, Engkau yang memilih kami setiap orang. Engkau memberikan kelimpahan bagi kami. Bahkan di hari ini Tuhan, apa yang kami punya semua itu adalah pemberian dari Engkau. Segala kambing domba milik pusaka dan semuanya itu adalah pemberian dari Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau, kami memuji Engkau. Dalam hidupku untuk kasih setiamu
Tuhan, kami berterima kasih. Engkau selamanya setia di dalam hidup kami, berbagai kesusahan, tetapi Tuhan, Engkau menyertai kami, dan janji-Mu tidak berubah sampai selamanya. Dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu kepada kami, Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kembali dengan hidup kami memuliakan Engkau, berterima kasih kepada Engkau, dan segala yang kami punya adalah yang datang dari Engkau, pemberian dari Engkau. Tuhan, adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ini cuma 我今天领受你的恩典，献上我赞美。 Saudara-saudari semua, kita jangan kurang selangkah terhadap kerajaan Allah, terhadap janji Allah yang kekal kepada kita. Kita selalu seperti 2,5 suku ini berjalan dalam, sudah sebagian besar masih kurang selangkah. Selangkah ini kita sayang kepada harta kekayaan kita. Yang kita pikir, apa yang kita ingin kita dapati dan kita pakai. Hati melihat tanah. Bagaimana aku dapat mendapatkan lebih banyak lagi? Keamanan, ini merasa aman, tetapi keamanan ini menghalangi kita masuk di dalam perjanjian Allah. Kita harus percaya pada firman Allah yang Allah janjikan, kepada kita dan juga masa depan kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kamu sungguh-sungguh melepaskan segala dalam mengikuti Dia? Kerajaan surga seperti orang yang mencari mutiara. Pada saat kamu mendapatkan mutiara ini, kamu bersedia menjual semuanya untuk membeli mutiara ini. Apakah kamu bersedia melepaskan segalanya bagi Allah? Janji Allah yang diberikan kepada kita, kalau kekayaanmu menghalangimu, atau kamu mencari kenikmatan menghalangi kamu, kalau kamu mencari keamanan menghalangimu, atau kamu mengikuti Tuhan, tetapi sekarang saya menghadapi banyak masalah, saya mau selesaikan, seperti Ruben dan Gad, dan di manakah kambing domba saya atau uang saya harus diletakkan di bank yang mana, atau di mana saya berbisnis lebih baik. Saya seperti kalau tidak ada rasa aman. Anak-anakku, saudaraku, kita semua harus mengatasi semua ini, mengalahkan semuanya ini, yaitu langkah iman. Segala yang kamu khawatirkan, lepaskan. Saya mengundang saudara-saudari di tempat dudukmu, lepas semuanya milikmu, termasuk dompetmu. Saya demi melihat tidak ada orang yang mengambil. Kemudian kamu berjalan di depan, dan dengan iman berjalan depan dan berkata kepada Tuhan, aku bersedia melepaskan semuanya ini. Dengan iman sujud di sini,
Saya akan mengawasi barang-barang. Oke, saudara-saudara semua bisa lepaskan, bisa lilas maju ke depan, berusaha. Mari kita pun sujud, lepaskan apa yang ada di tangan kita. Dan staf gereja, kita boleh duduk di depan kalau kita bersama sujud. Syarababada. Kita beritahu Tuhan, kami bersedia melepaskan keamanan dan apa keuntungan yang kami lihat. Tuhan, kami mau masuk dalam perjanjian Engkau. Perjanjian yang Kau berikan kepada 611 dan kepada kami semua orang. Tuhan, kami bersedia untuk percaya dan mengikuti. Kami bersedia untuk lepaskan. Boleh duduk kalau yang tidak leluasa. Puji Tuhan. Saya minta kalian berdoa, ikuti aku. Bersama kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima dengan kelimpahan Engkau menyediakan bagiku semuanya. Keamananku bukan dibangun dalam kelimpahan ini. Bukan di buku bankku, tempat tinggalku, atau kekuatanku. Hari ini aku bersedia di hadapan-Mu. Lepaskan semuanya ini. Dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Dengan iman mengikuti Engkau. Pikiranku tidak mau terikat oleh dunia ini. Mataku tidak mau tertarik pada dunia ini. Hati dan pikiranku seluruhnya menjadikan milik-Mu. Hatiku dengan setia mengikuti Engkau. Percaya pada firman-Mu. Bukan percaya pada kekayaan. Bukan percaya pada kekuatan sendiri, tetapi aku percaya bersandar pada hadirat-Mu. Aku percaya pada janji-Mu. Tuhan, tuntunlah kami untuk masuk. Dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Letakkan tanganmu di tanah dengan arti kamu bersedia melepaskan semuanya. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Roh Kudus, Engkau memenuhi kami semua orang yang di sini. Pada saat kami melakukan tindakan doa ini, menyatakan hati kami tidak mau kurang selangkah. Kami mau mengatasi langkah ini dari kenyataan untuk melewati, masuk dalam kekekalan dan masuk di dalam iman. Tuhan, tolonglah setiap saudara-saudari kami, anak-anakku, di dalam iman mendapatkan janji-Mu. Bapa Surgawi, aku berterima kasih kepada Engkau. Engkau mendirikan gereja 611 di tempat ini, membawa semua anak-anakku untuk masuk di dalam perjanjian-Mu, masuk tanah perjanjian, yaitu kerajaan Engkau, yaitu pohon kehidupan, yaitu bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Tuhan, terangilah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami terus berjalan. Tidak ada satupun yang kehilangan, dan hati kami semua orang harus dipenuhi dengan iman di dalam firman-Mu. Iman di dalam firman-Mu, bukan iman kekayaan, harta benda. Tapi Tuhan, jagalah kami setiap orang agar kami seluruhnya mengikuti Engkau. Tidak ada satupun yang kurang selangkah. Tidak ada seorang pun yang tidak masuk dalam tanah perjanjian-Mu. Tuhan, Engkau mendengar doaku. Engkau mengutus aku untuk datang di Hong Kong.
Tuhan, aku bersedia untuk membimbing anak-anakku masuk di dalam perjanjian-Mu. Bapa Sorgawi, sertailah kami, genapilah kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami percaya kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.